Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana kabarnya? Baik bukan? Baik dong pastinya. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Tunggu dulu, sebelum memulai penjelasannya, pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalin, namaku Febiana Mulyasari, biasa dipanggil Febi. Nama saya Nafi Gifarida Rukutni, biasanya itu dipanggil Nafi. Hai teman-teman, kenalin, namaku Miftahul Jana, bisa dipanggil Enci. Hai semua, kenalin, namaku Rani Prasetyo, bisa dipanggil Nandi. Hai semua, kenalin, namaku Lana Anggelini, bisa dipanggil Lana. Selamat menyaksikan. Secara konsepsional, sistem agribisnis dapat diartikan sebagai semua aktivitas yang saling berkaitan, dimulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi hingga ke pemasaran produk-produk yang telah dihasilkan oleh usaha tani dan agroindustri. Nah, jadi pada subsistem input itu terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan, seperti ketersediaan bahan baku ikan segar, terus ketersediaan bahan tambahan seperti tepung tapioka, gula, garam. Terus ada hal yang berhubungan dengan permodalan seperti ketersediaan dana dan pasti itu sarana-sarana penunjang produksi. Adapun untuk bahan baku ikan segar yang digunakan per produksinya biasanya itu menggunakan 15 kg sampai 60 kg ikan per produksinya. Nah, jadi para responden ini mengakui 90% ikan yang mereka dapat untuk bahan baku produksi dapat dari Pantai Garut, dan berarti 10% responden sisa itu mendapat dari luar Pantai Garut. Nah, untuk ketersediaan bahan ikan segar ini dan juga bahan tambahannya itu, para responden mengakui tidak mendapati kendala dan semuanya mendapatkan kualitas mutu yang terjamin dan juga harga yang relatif terjangkau. Selanjutnya, subsistem proses produksi. Pada kegiatan ini ada beberapa hal nih yang perlu diperhatikan. Jangan cuma doi doang yang diperhatiin. Subsistem ini juga perlu perhatian loh. Di antaranya pemilihan bahan baku, persiapan peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan. Subsistem ini dimulai dari pembersihan bahan baku, pencucian, pengolahan, dan tentunya penyimpanan teman. Kalian tahu nggak, teknologi pengolahan ikan yang digunakan itu masih bersifat tradisional loh. Bahkan alat yang digunakan juga masih seadanya dan mengandalkan tenaga manusia, sehingga hasilnya kurang maksimal teman, dan tentunya terbatas. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, walaupun masih bersifat tradisional, para pengolah sudah memperhatikan kebersihan dan keselamatan agar produk hasil olahannya itu tetap tercemar. Dari data yang kita peroleh, di Kabupaten Garut 50% masyarakat memproduksi 20 kg per produksi. 33,3% memproduksi 5-10 kg, 13,3% memproduksi 10-20 kg, dan 3,4% masyarakat memperoleh hasil produksi kurang dari 5 kg. Sistem pengolahan. Pada sistem ini, penanganan pasca pengolahan yang dilakukan oleh para pengolah dilihat dari teknik pengemasannya, yaitu 93% responden masih menggunakan teknik tradisional dan sisanya menggunakan teknik semi modern. Melihat kondisi demikian, responden 93,3% masih mengikuti pola yang lama yang diterapkan secara turun-temurun dalam proses pengemasannya. Hal ini disebabkan oleh para pengolah yang tidak memiliki alat-alat modern untuk mendukung usahanya. Berdasarkan penggunaan kemasan, responden yang tidak menggunakan kemasan atau langsung di tempat olahannya, sekitar 33,3% responden menggunakan kemasan daun dan 26,6% menggunakan kemasan kertas. Dan sisanya 53,3% responden yang menggunakan kemasan plastik. Jenis kemasan yang digunakan menyesuaikan dengan produk yang dihasilkan. Pada sistem ini yang perlu diperhatikan adalah strategi pemasaran, strategi pembayaran, promosi, dan fungsi pemasaran. Dilihat dari strategi pemasaran, 16,6% tradisional, 33,3% semi modern, dan 3,3% modern. Bisa dilihat bahwa 33,3% merupakan angka tertinggi yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai menggunakan strategi secara semi modern, masyarakat sudah mulai menentukan target pasar, mencari pelanggan untuk kelancaran pemasarannya. Strategi pembayaran yang diterapkan para pengolah
secara kredit 6,6%, secara tunai dan kredit 16,6% dan 76,6% secara tunai. Hasil ini menunjukkan sistem pembayaran terbesar yang dilakukan adalah secara tunai. Hal ini terjadi karena pengolah banyak yang melakukan pemasarannya di daerah pantai secara langsung. Kegiatan promosi produk yang dilakukan para pengolah menggunakan tradisional yaitu 40%, para pengolah masih menerapkan pola lama dan belum menggunakan media sosial. Sebab tidak didukung kemampuan dan fasilitas yang dimiliki dan masyarakat yang sudah melakukan promosi semi modern sebesar 40%. Para pengolah sudah mulai menerapkan promosi dengan cara menggunakan media cetak dan sedikit media sosial, serta yang modern 20%. Yang lebih modern didukung kemampuan dan fasilitas pemasaran online. Lembaga merupakan fenomena yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena fungsinya untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai yang telah dijunjung tinggi oleh masyarakat, serta berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Nah, untuk lembaga penunjangnya sendiri itu juga sudah cukup memadai baik dari segi transportasi maupun komunikasi, karena para responden juga sudah menggunakan telepon genggam. Lalu lembaga keuangan yang ada juga sebenarnya sudah cukup memadai, namun sebenarnya masih sangat disayangkan karena pemanfaatannya masih sangat minim. Nah, status kelembagaan usaha sendiri itu ada bervariasi, dan itu ada untuk yang perorangan dan juga untuk kelompok. Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan itu didirikan untuk beberapa tujuan, seperti itu untuk memajukan usaha ekonomi masyarakat, mengembangkan lembaga ekonomi desa, dan juga untuk memajukan masyarakat miskin. Seperti yang telah dijelaskan teman saya tadi, lembaga ekonomi dan unit usaha desa itu ada berbagai macam teman. Di antaranya pasar, bank, kelompok tani, koperasi, buruh, dan berbagai macam unit usaha desa lainnya. Kalian tahu nggak, lembaga ekonomi dan unit usaha desa itu bagaikan pilar loh, bagaikan penyangga ekonomi yang diharapkan mampu mendukung dan menopang kegiatan pembangunan di pedesaan dalam berbagai bidang teman. Lembaga ekonomi ini dibentuk ada tujuannya nih, gak kayak hubungan kalian yang ada tujuan. Lembaga ekonomi pedesaan dibentuk guna untuk mengembangkan, membina, mengayomi, dan menampung aspirasi serta segala bentuk potensi perekonomian khususnya yang ada di bidang pedesaan, guna untuk meningkatkan daya saing dan nilai dari kegiatan usaha yang ada di desa, baik dalam skala mikro maupun makro. Satuan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya pembangunan sektor-sektor pedesaan, yaitu tradisional agrokompleks, dengan mendorong pertumbuhan sektor industri melalui penyediaan bahan pangan. Kelembagaan wilayah pesisir Kabupaten Garut dapat diketahui pada kegiatan pengadaan dan penyaluran sarana produksi usaha perikanan seluruh kecamatan memiliki potensi dukungan kelembagaan yang baik. Nah, gimana teman-teman? Udah pada ngerti kan? Oke, sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye.